Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora. Rekonstruksi menghadirkan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora. Rekonstruksi digelar di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dengan menghadirkan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi, ada 23 adegan yang diperagakan Mario Dandi dan Shane dalam rekonstruksi ini. Pada saat tiga tersangka ini ada satu sampai menjemput dan sebagainya di dalam mobil di klaster yang pertama. Kemudian yang kedua pada saat penganiayaan itu terjadi nanti agak ke tengah rekan-rekan maju lagi. Ya, jadi kita akan berikan kesempatan buat sekalian. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan alat bukti yang ada di dalam kasus tersebut dengan keterangan saksi ataupun para tersangka. Sementara pelaku AG tidak dihadirkan dalam rekonstruksi ini karena memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. AG saat ini ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LKSP. Gelar perkara kasus penganiayaan yang terjadi terhadap korban David Ozora, anak petinggi pengurus pusat GP Ansor, sebelumnya direncanakan dilakukan pada Kamis kemarin. Namun agenda tersebut ditunda karena adanya sejumlah saksi yang berhalangan hadir serta pertimbangan teknis lainnya. Tim mengabar. Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan pakar hukum pidana, Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, sejauh ini sebenarnya apa yang menjadi titik krusial penyidik mengubah pasal hingga hukumannya jauh lebih berat? Ya, sebenarnya pengubahan pasal itu kan tetap juga harus rasional ya. Ya, rasional dikaitkan dengan unsur pasal yang mencocoki rumusan delik dengan tindak pidananya atau tidak, gitu ya. Jadi bukan asal merubah pasal ya, Mbak Safira ya. Jangan sampai nanti terjemahannya adalah apa yang dilakukan oleh penyidik ini mendapatkan intervensi begitu ya, atau tekanan dari manapun gitu. Tapi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang ini akhirnya memunculkan keyakinan dari penyidik adalah pasal ini yang kemudian bisa diterapkan. Misalnya kalau kita lihat tadi bagian dari perencanaan, bagian dari kesengajaan, itu kan bisa dikaitkan dengan katakanlah upaya untuk menginvite ya, mengundang si korban itu untuk datang ke TKP kan begitu ya. Kemudian berbagai cara dilancarkan agar ini si korban ini tidak mengetahui atau terkelabui dengan apa yang dilakukan oleh niatan dari para tersangka tadi. Nah, ini kan yang perlu kita jelaskan sehingga akhirnya masuklah kemungkinan pasal 353 dengan adanya perencanaan dan juga adanya kesengajaan itu yang kemudian bergeser ke pasal yang mungkin sebelumnya sempat beredar juga adanya upaya untuk penyidik kemungkinan menerapkan pasal 351. Nah, jadi kita bisa memahami dari dari unsur tersebut dan juga bisa melihat dari hasil rekonstruksi pada hari ini, Mbak Safira, bahwa sebelum tindakan itu ada beberapa adegan yang dilakukan dan itu adalah rangkaian perbuatan yang kalau kita bicara dalam konteks perencanaan berarti kan ada jeda berpikir ya terlebih dahulu untuk melakukan atau tidak melakukan. Kemudian lanjutannya kalaupun melakukan dengan cara apa? Dengan sendirikah, dilakukan dengan orang lainkah, bersama-sama, atau orang lain saja yang melakukan, dia hanya memberikan instruksi. Kemudian pemilihan tempat dan lain sebagainya. Ini kan membuktikan bahwa memang unsur dari perencanaan, unsur dari kesengajaan itu di dalam rekonstruksi ini mulai tergambar begitu ya. Saya rasa begitu, Mbak Safira. Iya, Mas Heri, kalau untuk AG sendiri artinya untuk hukuman itu paling maksimal akan seperti apa? Mengingat ya merupakan pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Ini kita akan mengikuti ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak ya, karena berkonflik dengan hukum dari anak itu bertindak sebagai pelaku. Bahkan hukuman mati itu tidak diberlakukan misalnya bagi
terpidana anak gitu kan. Ini mengatakan bahwa ada kekhususan pengaturan subjek hukum yang ditentukan dari batasan umur dari seseorang gitu ya. Kan 8 sekarang menjadi 12 sampai kurang dari 18 tahun. Nah, si AG ini kan kalau tidak salah berumur 15 tahun ya. Iya. Maka dia masuk kategori yang anak tadi itu tidak ada perdebatan hukum lagi terkait hal itu. Maka ketentuannya, treatmentnya juga berbeda dengan menggunakan undang-undang tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan anak. Nah, terkait hal itu ya tentunya ada aturan-aturan khusus yang harus dilihat. Bahkan aturan yang lainnya misalnya tidak, selain yang saya katakan tadi tidak bisa dikenakan pidana mati misalnya untuk seorang anak, itu juga ada katakanlah mungkin pertimbangan sepertiga atau setengah begitu dari tindak pidana yang dilakukan itu bisa untuk kemudian diterapkan kepada si anak. Belum lagi perlakuan khusus lainnya misalnya dalam hukum acaranya, termasuk yang hari ini kita lihat bersama Mbak Safira bahwa rekonstruksinya bisa dimungkinkan untuk tidak dihadiri oleh si pelaku ya, karena dia masih status yang berkonflik dengan hukum. Karena ya ini masalah yang harus kita sampaikan adalah masalah psikologis dari seorang anak yang mungkin belum bisa disamakan dengan orang dewasa yang mampu menghadapi tekanan dan lain-lain ya. Termasuk nanti dalam peradilannya pun akan berbeda begitu ya, akan berbeda yang biasanya mungkin dimaknai dengan banyak tekanan ya ketika masuk ruang sidang dengan pakaian yang menggunakan toga dan lain sebagainya, itu biasanya dalam sistem peradilan pidana anak diatur secara sendiri begitu. Ini dalam konteks pertimbangan hal tersebut Mbak Safira. Baik, Mas Heri, kita juga tentu nanti akan membahas peran dari saksi ahli dalam proses rekonstruksi yang digelar pada saat ini. Breaking News TV One segera kembali.